Alhamdulillah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Yahya. Saya adalah mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode filsafat. Alhamdulillah. Sebelum membahas metode filsafat, kita akan membahas tentang arti metode. Nah, metode itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu metodos. Metodos ini berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta dan hodos memiliki masing-masing empat arti. Meta itu artinya menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Sedangkan hodos memiliki empat arti juga, yaitu jalan, perjalanan, cara, dan arah. Nah, secara terminologi, metode diartikan suatu upaya yang bersifat ilmiah, sistematis, teratur, terstruktur, yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan. Nah, sedangkan metode filsafat tersendiri menurut Jan Hendrik Raper memiliki arti disiplin ilmu filsafat memiliki sebuah metode sendiri, namun tidak memiliki metode tunggal, atau metode filsafat itu sangat banyak, sehingga jumlah metode filsafat sebanyak jumlah filsuf yang ada di dunia dari dulu sampai sekarang. Adapun contoh metode filsafat yang ada di dunia ini yaitu metode filsafat kritis. Dalam pengembangannya, metode filsafat ini dikembangkan oleh dua filsuf, yaitu Plato dan Socrates. Dalam memakai metode ini, Plato dan Socrates memiliki perbedaan, yang mana Plato lebih mendalam cara berpikirnya daripada Socrates. Perbedaan antara mereka dalam menggunakan metode itu yaitu Socrates memusatkan perhatiannya pada bidang etnis, sedangkan Plato memusatkan perhatiannya pada bidang yang amat luas, yaitu mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Yang kedua, bidang keilmuan ekstraksa mendapatkan suatu tempat yang istimewa bagi Plato. Adapun yang dimaksud dengan metode kritis ini adalah metode dengan tidak mudah menerima suatu hal tanpa menganalisis kebenaran hal tersebut. Itulah yang disebut dengan metode filsafat kritis. Yang kedua ada metode filsafat skolastik. Dalam pengembangannya, metode filsafat skolastik dikembangkan oleh filsuf yang bernama Thomas Aquinas. Anton Becker menjelaskan bahwa metode filsafat skolastik itu bersifat sintesis dan deduktif, yang bertitik tolak kepada definisi dan prinsip-prinsip yang jelas. Jadi metode skolastik ini metode yang bertitik tolak pada definisi dan prinsip-prinsip yang sudah jelas. Dan yang ketiga ada metode filsafat intuitif. Metode filsafat intuitif ini dikembangkan oleh filsuf Plotinus dan Henry Bergson. Metode ini mengajarkan suatu jalan introspeksi intuitif, yaitu menggunakan pemakaian simbol-simbol yang diusahakan untuk pembersihan intelektual. Metode ini menggunakan simbol-simbol yang digunakan untuk pembersihan intelektual beserta pensucian moral. Nah, yang keempat ada metode filsafat skeptis. Metode ini dikembangkan oleh filsuf René Descartes
René Descartes. Metode ini menggunakan segala sesuatu yang merupakan asas berpikir yang menjadi tolak ukur dalam dunia filsafat. René Descartes itu sendiri merupakan seorang ahli matematika, sains, dan beliau juga dikenal sebagai filsuf. Dan beberapa kalangan akademisi, beliau merupakan suatu sosok pencetus pemikiran metode-metode dan peletak dasar rasionalisme. Dan beliau merupakan orang yang berkebangsaan Prancis. Dan yang kelima ada metode filsafat empiris. Nah, metode filsafat empiris ini dikembangkan oleh Hobbes, Locke, Berkeley, dan Hume. Metode ini menyajikan pengalaman yang merupakan suatu sumber kebenaran. Yang seperti yang sering kita dengar istilah experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang berharga. Nah, pada metode filsafat empiris ini pengalaman merupakan sumber kebenaran. Jadi tolak ukur metode ini merupakan pengalaman. Mungkin begitulah metode-metode filsafat yang kita bahas kali ini. Kesimpulannya, filsafat memiliki banyak metode, yaitu sebanyak jumlah filsufnya, sebanyak itu juga jumlah metode filsafat. Karena filsafat memiliki metode-metode tersendiri dalam mengembangkan filsafatnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.